Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini lanjutan pasca observasi dan awalnya kita udah pernah observasi di kelas minggu itu pekan lalu menurut saya dua pekan lalu. Kemudian hari ini baru sempat kita untuk pasca. Jadi kesepakatan hari ini rencananya kita mau apa sih yang kita rasakan setelah kita masuk ruangan dengan kompetensi yang pengen ke terapkan awalnya kan. Kemudian kan pasti ada strategi yang dipersiapkan untuk kemarin. Kemudian dari yang aspek yang katanya kembangan itu menurut kita sudah atau belum gitu. Pokoknya kita harus cerita dari pihak itu dulu gitu kan. Nanti baru kita satukan persepsi, nanti kita sama-sama nilai indikatornya itu udah ada atau enggak. Makanya saya poinnya itu saya katakan saya ulang ya dari berdasarkan observasi kemarin. Jadi kita sepakat, kita berdua sepakat dengan aspeknya itu. Pertama, pembagian tugas dengan menempatkan tugas sebaya kan, dalam satu kelompok kan, supaya mereka tuh nggak nyuruh yang pintar nih yang kerjakan gitu kan. Kemudian siswa, aspek yang kedua, siswa itu aktif dan mandiri. Kemudian yang ketiga, jumlah soal itu dikurangi untuk mengimbangi perbedaan sedikit mereka kan. Jumlahnya tidak terlalu banyak, misalnya sebelumnya sekian lalu agak dikurangi gitu kan. Terus guru yang terakhir, guru mengadakan refleksi terhadap hasil asesmen, mengadakan refleksi digunakan untuk hasil asesmen temuan selanjutnya kan. Itu kan ada salah refleksi. Sama satu lagi, skala yang kemarin kita tetapkan 60 kan, 60. Nah, gimana nih? Coba ya, semua dengar dari kita. Apa sih rasanya ketika boleh waktu mulai memberikan apa atau ketika udah proses mulai berjalan? Kalau yang kemudian kemarin itu karena memang yang pertama itu materinya materi tentang sudut yang mungkin dulunya di SD-nya sebenarnya ini tanpa membicarakan tentang unsur dan sebagainya. Jadi ada beberapa perbedaan persepsi dari mereka. Jadi ada beberapa anak yang langsung bisa menerka sudutnya itu berapa, tetapi ada beberapa anak yang memang agak kesusahan. Pada pertemuan sebelumnya itu saya akan bahasnya tentang sudut pada lingkaran totalnya berapa dan sebagainya. Tetapi kalau untuk beberapa pemahaman kemarin hari itu ada beberapa kelompok yang memang di luar ekspektasi saya, yang saya rasa kelompok itu bisa unggul, tapi malah agak kesusahan karena memang kelompok Arya itu saya rasa saya lepas pun mereka bisa, tetapi kendalanya itu adalah antara ada beberapa anak yang berpendapat tapi tidak didengarkan. Yang tutor yang sebaya tuh itu yang didengarkan. Jadi sebenarnya masih sama-sama tinggi. Hitungannya egonya sama-sama tinggi. Egonya sama-sama tinggi. Sedangkan kalau yang kelompok menengah itu alhamdulillahnya sukses karena mereka saling gotong royong, kelompoknya tinggi. Sedangkan kelompok yang bawah itu sebenarnya ada beberapa anak yang notabene sudah masuk ke tengah, tapi saya campur sama yang di bawah. Tetapi yang terjadi adalah merasa dominan. Jadi merasa dominan. Yang tengah itu. Yang tengah sebenarnya teman yang lain itu malah kondisinya sama seperti yang kelompok atas. Jadi yang di bawah ini anak yang saya campurkan di kelompok bawah, anak yang tengah ini saya campurkan di kelompok bawah, malah dia yang dominan. Jadi pendapat dari teman yang lain malah tidak diterima gitu. Berarti lucu kan ya? Kan yang tinggi nih, yang tinggi superior lah istilahnya, dengan yang superior kita berharap mereka kan bisa saling bersama dan masing-masing tahu ternyata tidak jalan. Lalu yang tengah dengan yang rendah juga tidak jalan. Justru yang tengah sama tengah jalan enak. Yang memang betul ke luar ekspektasi. Jadi kalau lihat kondisi gitu, gimana lah di kesimpulannya? Apakah nanti strategi berikutnya gimana lah? Kalau strategi berikutnya itu pernah saya coba itu anak suruh milih sendiri. Itu kalau banyak yang tidak
kebetulan. Jadi untuk menentukan kelompok itu nanti bisanya di mana, lebih baik bagi saya, lebih baik anak yang memang kategorinya dia itu mampu, yang sering mohon maaf kayak ditindas, itu yang malah kita support. Jadi maksudnya gabung dengan Yang kita gabungkan jadi satu. karena Karena kelompok yang menengah kemarin itu sebenarnya ini malah di bawah dari kelompok yang lain. Karena memang mereka itu satu kesatuan, oh iya seperti ini dan sebagainya, merasa saling dihargai. Akhirnya menjadi yang tengah-tengah nih yang seru tinggal itu juga nanti dikembangkan kan mengatasi. Jadi BIK rencananya mau mengatasinya yang rendah istilahnya langsung dimasukkan yang tinggi gitu. Jadi kayak ngomong gitu jadi nanti kelompok tinggi itu saya pecah lagi, kelompok tengah itu saya pecah lagi, dan kelompok yang rendah itu akan saya rombak kelompoknya. Oh paham saya. Jadi kayaknya gambaran gini, yang tengah nanti cari kawannya pamongnya yang dari yang tinggi, yang kelompok tiga dari belakang, yang rendah lagi pecah lagi, yang ambil pamongnya dari kelompok tinggi, gitu. Yang tengah biarkan, karena kan udah oke kan, kan? Oh, paham saya. Jadi itu yang coba nanti coba dikembangkan itu. Terus kalau menurut Bu Ika masalah kan kita kan udah pembagian tugas kan ya, dulu dari Bu Ika temukan bagaimana cara mengatasinya. Siswa aktif dan mandiri, gimana Bu Ika pemahaman Bu Ika kemarin? Kalau yang siswa aktif dan mandiri itu karena memang dari kelompok bahasa kelompok yang rendah dulu. Kelompok yang rendah karena memang merasanya oh ini saya dikasih nih, kasih kelompok yang tengah, lebih cenderung anak yang tengah aja yang aktif. Jadi kelompok yang rendah Dia juga tengah, gitu. Seperti ini ya? Iya, seperti ini iya, malah karena apa ya, mungkin bagi saya mungkin setelah dia mengutarakan tetapi dipatahkan, akhirnya dia udahlah ngapain berpendapat juga gitu, udahlah iyakan aja gitu. Kemudian kalau untuk yang tinggi dia mandiri, karena terlalu mandirinya dia sehingga dia tidak bisa kena ke kerjasamanya, malah sendiri-sendiri individu. Aktif sih ya, aktif sih ya, cuma kolaborasi kurang. Betul, berbeda sama yang kelompok tengah. Berarti kayaknya yang muncul ini kolaborasi yang perlu kolaborasi bukan antara individunya, karena dari hasilnya mereka nantinya di saat dibagi sendiri-sendiri individu itu lebih ngena di saat pemahaman kolaborasi. Setelah kolaborasi dia memahami oh ya gini ini jalannya. Setelah kita pisahkan sendiri-sendiri, pengertian dari situ, pengetahuan dari situ yang itu dia lebih tahu. Jadi meskipun angkanya kita ubah, bentuknya kita ubah, dia paham. Kayak dari kasih peta oh ini kemarin. Jadi emang anak-anak tuh lebih ngerti kok dia sama dia kan yang menjelaskan kan dibandingkan kita yang biasanya gitu. Oke berarti sebagian besar tuh mereka tuh udah aktif mandiri sih oke lah ya, cuma masalah yang rendah tadi ini. Masalah mereka tuh kayaknya ke kolaborasi kayaknya dari pendapat ini tadi. Jadi lanjut kita yang ke poin yang ketiga. Yang ketiga jumlah soal yang dikurangi ini menurut itu gimana? Efektif atau gimana atau malah sesuai ekspektasi atau malah mampunya gitu? Kalau yang jumlah dikurangi itu bagi saya pribadi sangat-sangat. Jadi yang awalnya yang awalnya itu sebelumnya itu satu soal sampai dengan anggap 10 soal itu beda-beda. Tapi karena di sini jumlah soalnya sebenarnya hanya ada 3. Tetapi dari hal itu anak dari nomor 1 sampai nomor 2 itu sebenarnya sama, hanya berbeda. Itu anak lebih mudah memahaminya. Tapi punya waktunya pun cukup kan? Berkelebihan gitu kan pas jadi waktunya. Memang kayak berarti intinya mereka segitu pas untuk mereka kan? Kalau situ kemarin ya kan? Karena anak itu biasanya gini, kalau sudah ada satu bangun, nanti dikasih bangun lain, padahal sama sebenarnya. Gambar segitiganya yang awalnya menghadap ke kanan, kita arah ke hadap ke kiri, itu beda. Anak itu biasanya beda soal gitu loh. Tetapi kalau gambarnya kita bedakan, terus di contohnya itu ada satu soal, tapi dia kompleks tanpa kita pecah, itu juga anak pecah.
Jadi kalau seandainya itu saya pecahkan sebenarnya soalnya sama. Tapi kalau digabungkan jadi satu kesatuan, contoh nomor 1 nih A, B, C, D, nomor 2 sama dibanding 1 sampai 10 itu beda lagi numeriknya. Jadi gimana waktu itu? Kalau misalnya ini masalah soal rencana. Kalau rencana soal sama halnya dengan yang asesmen nanti, saya itu tipe soalnya itu lebih mengarah tidak terlalu banyak yang saya keluarkan. Contoh materinya seandainya satu bab itu ada 5, paling saya ambilnya bab 3, tapi yang disebut soal gitu. Enggak semuanya saya keluarkan harus item ini keluar, enggak. Saya ambilnya semampu anak-anak lah Yang tahu kan. Beda-beda kan enggak Bu? Antara mereka yang rendah, tinggi, rendah atau yang tengah. Kalau masalah membedakan itu saya masih kesusahan nih, Tapi kalau seandainya di dalam kelas pun itu pernah dulu saya bedakan anak itu, kok beda soalnya. Sadar diri. Ada di situ. Akhirnya mohon maaf bukan masalah itu. Lagi pula anak yang saya bedakan, iyalah aku pintar itunya. Rasa meningginya itu yang akhirnya lah disamakan. Intinya itu tadi katakan pas penilaian juga dan nilai sama soal sama. Kemudian kalau untuk membedakan secara itu biasanya individu sih, bukan secara kelompok. Secara individu yang sehari-hari mungkin kalau yang ini selesai penjumlahan 1 sampai 10 soal selesai. Kalau ini sudah selesai baru saya tambahkan. Jadi kalau individu tidak masalah ya. Kalau individunya. Jadi karena dia sendiri juga kan. Betul. Kan 1 sampai 10 selesai baru itu saya tambah. Itu yang baru membedakan. Tapi kalau 1 sampai 10 seluruh kelasnya masih sama. Oh, tambah. Jadi nambah. Jadi anak itu enggak selesai udah. Itu kalau jedanya bukan jam pulang. Kalau anak jam pulang itu enggak bisa udah. Enggak mau. Kalau jedanya jam istirahat itu saya bisa melakukan. Kita begitu. Kalau jam pulang mana mau dikasih pulang? Oke, mulai lanjut kita yang untuk refleksi. Hasil refleksinya untuk pemetaan ke asesmen diagnostik teman berikutnya. Pada salah saya kemarin dengar tuh Bu Ike materinya beda kan ke beda kesebangunan. Kemarin itu kesebangunan kan. Jadi gimana kemarin? Kalau kemarin alhamdulillah anak-anak itu memang ada yang bawa benda. Kemarin tugasnya yang kemarin terakhir itu adalah silakan membawa 2 benda. Terserah kalian, bisa kalian pelajari dulu kesebangunan itu apa, kemudian bawa 2 buah benda. Jadi mereka itu kata saya apa ya kira-kira yang akan dibawa oleh anak-anak ternyata beragam. Biasanya beragam. Yang awalnya, Bu, saya punya koin. Jadi temannya ada yang nggak bawa juga, ada yang nggak bawa. Kebersamaannya dapat juga. Kemudian koin uang 500 sama 200. Jadi kalau untuk kesebangunan kemarin alhamdulillah karena memang sudah dapat di depan tadi, mereka lebih jalan. Sudah mulai lebih jalan pengetahuannya dan sebagainya. Kalau awal-awal pembelajaran seperti itu jujur nggak jalan sama sekali. Awal-awal saya itu sampai apa sih pengetahuan apa sih pengertian aljabar saja nggak jalan. Yang jalan tuh cuma satu kelas itu tidak lebih dari 3 anak. Selebihnya makanya jadi emang kan awal itu bilang kan dasarnya kan kurang kan. Jadi kan caranya kita supaya dasar mereka mantap tuh memang ke sehari-hari kan. Makanya suruh bawa barang kan akhirnya bawa koin. Jadi mereka ngerti ini fungsinya untuk aljabar kan. Dan juga kan. Jadi kita itu kan arahnya ke sana. Jadi kena ke anak-anak. Jadi yang kemarin tuh sempat ibu aku refleksi nggak kemarin? Jangan itu? Sempat. Gimana prosesnya refleksinya? Kalau refleksi yang pas pembelajaran ini kan refleksinya langsung kita langsung kan pas prosesnya kan langsung. Kalau yang kemarin itu akhirnya anak itu tahu bahwa ternyata kesebangunan itu seperti ini. Jadi mereka itu bawa uang kertas. Jadi silahkan kalian cari nih bangun yang sama seperti uang kalian yang kalian pegang. Kalau uang kertas sama koin itu sama enggak bangunnya? Jadi arti kesebangunan itu apa? Syaratnya apa? Itu ada jalan. Alhamdulillah. Kok saya jadi guru kan? Jadi sebenarnya begini. Kalau materi kesebangunan itu jalannya kalau di buku itu lebih banyak membahas tentang kesebangunannya. Tapi kalau anak tadi di saat menentukan sudutnya
aja. Kurang, belum. nah, teteran. Di saat dasarnya kita sudah kokoh, fondasinya kokoh, jalannya lebih gampang. Oh, berarti yang kemarin Ibu Ike sampaikan ini dasar dulu kan ya? Dasar. Baru masuk materi sebenarnya kebangunan, kan? Betul. Oke. Jadi yang kemarin kesebangunan itu materi tentang CP kesebangunannya itu malah cepat. Malah cepat sebenarnya itu disampaikan dalam dua pertemuan. Satu pertemuan aja udah terlewati. Artinya ini bisa dijadikan asesmen diagnostik kan hasilnya kan? Artinya berarti, jadi kalau begitu hasil kemarin ini ada nggak statusnya dikitnya? Oh, dari hasil kan Ibu ini udah melakukan asesmen diagnostik. Hasilnya kan udah ketahuan ya, yang bawa di bawah ini kan. Jadi untuk yang kesebangunan gimana lagi rancangannya nih? Kalau yang kesebangunan kemarin itu kemarin individu sih. Nggak ada kelompok. Karena memang pegang uangnya masing-masing, pegang bedanya masing-masing. Jadi untuk penilaiannya kemarin secara lisan. Penilaiannya secara lisan. Siapa yang bisa angkat tangan. Ada beberapa anak akhirnya anak ini nggak jawab sama sekali. Itu baru yang saya fokuskan ke situ. Betul, tadi kan Bu Ike kan bilang mereka tuh kan udah tahu konsep kan? Jadi Ike bilang pas mereka sendiri, mereka udah ngerti caranya, walaupun dia tidak soal gitu kan. Terus tadi Bu Ike bilang kalau misalnya ada masalah kolaborasi, ini lebih enak ke individu dulu, untuk kondisi ini ya. Kita simpulkan dulu ya. Seandainya buku kita itu lengkap, satu anak itu bukan satu buku dua anak bisa tanpa HP, insya Allah mereka bisa. Karena fasilitas kan. Mereka berarti pendukung yang katanya itu pasti fasilitas. Ada lagi Bu selain fasilitas yang lain? Jadi cara untuk mendapatkan fasilitas ini gimana? Jadi mudah-mudahan fasilitasnya terpenuhi, insya Allah kan target kita kan. Jadi kalau saya pribadi nanti di rumahnya kalian boleh browsingnya, nanti dikirimkan link itu dan sebagainya. Kalau sudah ke sekolah baru kita dimasukin. Jadi HP-nya nggak dibawa, mereka menggunakan HP di rumah. Pas sampai ke sekolah baru buku. Karena khawatirnya kita ada mode miring. Wah, itu malah. Oke Bu Ike, sedikit lagi pertanyaannya seperti yang Bu Ike merasakan apa sih yang Bu Ike rasakan dibandingkan dengan supervisi yang pernah kita adakan di sekolah pada umumnya gitu kan, dengan supervisi yang Ibu lakukan bersama saya hingga detik ini? Jujur, saya tuh lebih, mohon maaf ya, saya lebih suka ini Bu. Jadi ada ini ya ke saya ya, nggak hanya saya ngajar terus gini. Nah, tapi kita saling gini loh lebih enak. Itu bagi saya sih di situ. Nggak hanya metode satu jalan, nggak hanya mohon maaf. Kita di supervisi itu bukan dinilai secara nilai angka gitu loh. Enggak, bagi saya itu kalau bisa tuh gini ya, gini. Oh, tapi Bu, saya itu gini. Nah, itu ada saling diskusi antara si supervisi sama yang disupervisi. Kayak gitu, pengennya itu gitu. Kalau saya Pengen kayak gini kan gitu kita harus. benar Bu, benar. Bukan mohon maaf ya, bukan karena kita berdua berhadapan gini. Nggak bisa tahu kan Ibu kan otak-otak nggak di kamera. Iya, benar bukan. Saya itu pernah lah kan disupervisi kan, tapi saya pengennya ya itu tadi beda lah ya, Kayak kita kan pengen mau kembangkan ini dulu lah. Jadi contohnya, Bu jangan gini, Bu tapi kan kita pastilah melakukan hal itu ada alasannya. Kita diskusi itu gitu loh, bukan hanya dikat. Itu nanti malah menjadi Betul. Karena kita kan masing-masing kan punya daya kreativitas sendiri. dan bawa kelas juga kita masing-masing. Nggak mungkin lah seperti saya dengan guru lain dengan kondisi volume saya seperti ini. Karena kan betul Bu, kayak model kelas Ibu juga dengan kelasnya saya pasti beda kan. Dari suasana bahas materi pun beda kan. Karena caranya beda kan. Apalagi misalnya kalau dengan cara ini kan kita pun bisa mengembangkan diri gitu kan. Ada lagi kira-kira Bu, ketika coaching ini yang Ibu rasakan Ibu sendiri gimana tuh bangga? Kalau awal iya sih, karena memang saya tidak tahu. Aduh, saya mohon maaf. Bayangan saya supervisi seperti supervisi yang lain. Betul Bu. Saya mendengar dari teman-teman sih, kalau dari sekolah saya yang dulu supervisi ya udah, Bu gini ya Bu, Pak, nggak gini. Nah itu memang membuat nyaman.
mohon maaf, di tempat saya yang dulu, perangkat itu bukanlah suatu hal yang dipakemkan gitu loh. Jadi guru itu memang benar-benar relax ke anak. Kata mohon maaf kalau sekolah saya dulu, jangan pikirkan perangkat. Perangkat itu hanya di atas kertas. Yang penting Bapak Ibu menjalankan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang penting anak-anak berhasil ya kan? Betul, tujuan akhir kita itu loh sebenarnya. Dibanding dengan kita nyusun perangkat setebal mungkin, tapi malah kita sibuk dengan perangkatnya anak-anak lain. Itu lebih maaf tujuan kita untuk nanti bukan di situ. Bukan kita lupa enggak ya? Setuju betul banget. Jadi semangat untuk mengembangkan diri. Semangat mudah-mudahan tercapai ya. Terima kasih atas kerjasama Bu Ike. Saya pun jadi belajar juga. Kalau nanti kapan-kapan ada hari waktu saya tanya untuk Ike, jangan gitu. Jadi itu Ike nih yang masalah pertukaran mahasiswa gitu. Berhasil lah gitu. Kalau jadi kan bisa semotong, coba gitu kan. Nah, tadi betul tadi yang saya tangkap dari pelajari dari Ike tuh untuk kolaborasi memang nggak sulit. Misalnya kan ada beberapa misalnya tugas tertentu yang anak tinggi ini dengan dia sama tinggi itu belum tentu bisa klop. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya disuruh sendiri pun belum tentu sesuai harapan, tidak jalan gitu kan. Contohnya yang kemarin, saya kan sekarang juga kesenian kan. Kalau kesenian saya terapkan seperti matematika yang full di kelas, atau matematika yang kita belajar di luar kelas, agak kesusahan. Kesenian saya taruh di kelas, otomatis dalam waktu 2 jam sudah bergoyang kemana-mana. Sudah mulai menabuh gendang dan kemana-mana. Jadi kalau sebenarnya pengen lah dulunya karena baru pertama ini pegang kesenian, dulunya pengen lah matematika di luar anak-anak bisa ini. Nggak bisa loh. Payah, bisanya bisa, pasti bisa. Tapi payah. Apa ya setelah masuk ke dalam ditanya apa yang kalian dapatkan? Main. Di situ malahnya tidak dapat, mohon maaf, tidak dapat 20% aja tidak dapat. Malah kan kasihan yang 80%-nya. Berarti kan memang beda mata pelajaran, beda Betul. Yang saya sampaikan ulang tadi itu simpulkan Bu Ike setuju. Nah, saya tentukan lagi lama pula, mungkin nggak pegang tangan, jangan disambil dulu. Pakai pen dulu.